Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kalau hari ini kita boleh kembali lagi bersukacita bersama-sama lewat ibadah online. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas setiap rancangan-Mu yang terbaik di dalam hidup kami Tuhan. Atas setiap penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan. Kasih-Mu yang selalu menyertai hidup kami Tuhan. Sampai saat ini Bapa, kami boleh kembali lagi datang dengan kerinduan hati kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan saat ini boleh kami rasakan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami datang dengan segenap hati kami, kerinduan hati kami Yesus, maka kuasa-Mu bekerja atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Sinar kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi hidup kami Yesus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin Tuhan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap Tuhan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Ku ingin Tuhan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama.
menikmati hadirat-Mu, tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang dan memandang indah wajah-Mu. Oh, terima kasih Yesus. Ku nikmati hadirat-Mu. Ku ingin bersama-Mu selalu, memuji, memuliakan-Mu Yesus. Biarlah sinar-Mu memenuhi hidup kami, memenuhi hidup kami Tuhan. Hadirat-Mu Yesus, kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu mengalir. Ya Roh Kudus, kami rindu, hati kami rindu menyembah-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu mengalir, memenuhi hidup kami Yesus, memenuhi hati kami. Hadirat-Mu, kuasa-Mu bekerja. Oh sungguh dahsyat Kau Tuhan, sungguh ajaib Kau Yesus, layak disembah, layak dipuji, dimuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu. Kau sungguh baik, Kau sangat baik Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami sungguh bersuka cita Yesus, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Sungguh kasih-Mu memenuhi hidup kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberi yang terbaik Tuhan, lewat setiap pujian penyembahan kami Yesus, untuk keagungan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Ku beri yang terbaik bagi-Mu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagi-Mu, senap hatiku, senap hatiku, dan senap jiwaku. Ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagi-Mu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagi-Mu, senap hatiku dan senap jiwaku. Ku beri yang
Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami boleh bersuka cita bersama-sama. Dan saat ini kami siap bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bersoraklah bagi nama Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah. Mari saudara bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Bersorak-sorai meninggikan namanya. Na 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 na. Berkesudahan, biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, aku memujimu. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih Bersyukurlah pada setianya. Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dan begitu dahsyat perbuatan-Mu. Tanganku ku angkat padamu, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Sorak-sorai, kemuliaan bagi Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau yang terindah di dalam kehidupan kami, Yesus. Haleluya Tuhan. Kau yang terindah
besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis Tuhan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allahku. Tinggikan namamu selalu. Tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. sungguh Engkaulah yang terindah Tuhan. Yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis Di dalam hidup kami Yesus, di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus, Tuhan Raja. ku sembah Kau, ya Allahku. Tinggikan namamu selalu. Tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. sembah dan ku Sembah, ya Allahku. Tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus, Tuhan Raja. dan kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Tinggikan namamu selalu. Tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kembali lagi kita boleh bertemu walaupun lewat online.
Hari ini kita sudah masuk di tahun yang baru, minggu keempat. Saya harap Bapak Ibu sudah merasakan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan makin intim dan menyadari indahnya hidup dengan membangun gambar diri. Minggu yang lalu sudah saya sampaikan lewat 1 Timotius pasal 1 ayat 5, yaitu hati yang suci, hati yang dikuduskan, hati yang dipisahkan, ya, pikiran, perasaan, kehendak dari pengaruh falsafah, konsep, kepercayaan, pegangan hidup yang masa lalu menjadi pegangan hidup kita. Sehingga akhirnya manusia rohaniah kita ini berkembang dan bertumbuh. Nah, hari ini saya menyampaikan bagaimana gambar diri sebagai warga kerajaan Allah boleh terbangun dengan baik, yaitu lewat iman yang tulus. Mari kita buka hati. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama saya. Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh melewati hari demi hari di tahun yang baru 2021 ini bersama Engkau. Dan kami boleh merasakan bagaimana indahnya hidup dalam tuntunan. Walaupun segala keinginan, kerinduan kami secara manusia lahiriah belum terpenuhi, tetapi kami percaya Engkau sedang mempersiapkan hidup kami supaya kami berkenan untuk menerima segala yang indah yang memang Engkau siapkan kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Lewat ibadah online ini kami bersyukur karena mata rohani kami boleh dibangun, dicelikkan untuk melihat apa yang menjadi kehendak rencana Allah dalam hidup kami. Dan kesempatan ini tentunya kami membuka hati kami bagaikan tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi benih-benih kebenaran firman-Mu. Kami mohon tuntunan-Mu, bimbingan-Mu, ya Roh Kudus, agar kami boleh menangkap dan mengerti apa yang menjadi kehendak rencana-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati lewat kebenaran firman-Mu dan kami menyambut dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu, kali ini saya akan membahas gambar diri khususnya tentang iman, ya. Iman yang tulus ikhlas, ya, ditulis dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 5. Mari kita lihat bersama, iman yang tulus ikhlas itu seperti apa. Nah, saya akan membacakan terlebih dahulu ayatnya di dalam 1 Timotius 1 ayat 5, yaitu tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, yang tulus, ya, dari hati nurani yang murni. Dan dari iman yang tulus ikhlas, hati nurani yang murni. Itu berbicara tentang manusia batiniah, manusia rohaniah yang murni. Murni itu artinya dipisahkan, ya, dikuduskan dari segala pengaruh masa lalu. Sebelum kita terima Kristus, tentunya kita menerima input atau masukan. Jadi bagaimana hati nurani yang murni ini berkembang dengan baik? Ya, minggu yang lalu sudah saya sampaikan lewat firman, ketaatan akan firman. Karena firman itu yang menerangi. Firman itu bagaikan suluh dan bagaikan pelita penuntun jalan. Dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 105. Nah, firman itu sebagai terang. Dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 12. Terang itu sudah diberikan Tuhan dalam hati. Nah, itu bicara tentang firman, bicara juga tentang Roh Kudus sebagai penuntun langkah hidup kita, pembimbing kita untuk kita masuk dalam dimensi yang Allah inginkan, yaitu gambar diri sebagai warga kerajaan Allah itu bisa muncul. Nah, minggu yang lalu saya sampaikan bagaimana hati nurani yang dipisahkan ini sangat dipengaruhi dengan pikiran. Jadi memang Roh Kudus itu berkuasa, tetapi kalau tidak diberi kesempatan untuk menuntun, Roh Kudus tidak pernah memaksa. Kehendak bebas kita ini dihargai, ya, free will, kehendak bebas kita sebagai manusia
itu diberi kebebasan untuk memilih apakah taat akan firman, tuntunan firman atau tuntunan Roh Kudus atau tidak. Itu tidak pernah dipaksakan. Nah, itu dilemanya orang percaya di zaman kasih karunia. Kalau zaman perjanjian lama, zaman para nabi itu begitu tidak taat kena hukuman langsung. Sekarang enggak, diberi kebebasan. Nah, ini yang menyusahkan ya. Sehingga orang percaya ini sepertinya hidupnya nyaman dan baik-baik saja, tapi jauh dari apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, ini kan celaka kalau seperti ini. Itulah sebabnya tahun 2021 gereja, ya saya khususnya sebagai gembala sidang, minta petunjuk Tuhan ini bagaimana memimpin umatmu ya Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi rencana Allah. Maka muncullah hikmat pewahyuan tentang gambar diri ini. Ya. Nah, sekarang kita masuk gambar diri yang dipulihkan sebagai warga kerajaan Allah. Kita ini memang warga kerajaan, warga negara Republik Indonesia. Kita ini punya KTP warga negara Republik Indonesia. Tetapi itu kan selama kita hidup dalam dunia. Tetapi kita tahu kehidupan kita bukan hanya temporer selama dalam dunia ini, yaitu 70-80 tahun, selebihnya susah payah. Bukan kan? Kita akan hidup dalam kekekalan selama-lamanya. Nah, bagaimana sifat karakter hidup dalam kekekalan? Itu yang Tuhan mau untuk kita mulai bangun, yaitu gambar diri, karakter ilahi sebagai warga kerajaan Allah. Dan saya percaya kalau hidup kita ini mau dibangun, maka kita berkenan di hadapan Allah. Kalau kita berkenan, maka segala janjinya yang indah pasti diberikan. Ya, itu harusnya yang kita pahami. Sehingga tujuan hidup ini kita jalani bukan dengan putus asa, terpaksa, dengan susah payah. Tidak. Tuhan itu ingin kita ini hidupnya sejahtera. Ya, menikmati masa depan yang indah. Yang dikatakan dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih. Nah, masalahnya tak ada. Ya, kalau kita mengakui Yesus adalah gembala agung kita, ngikutin enggak jejak-jejak gembala agung kita? Karena Tuhan itu kan menuntun kepada rumput yang hijau, air yang tenang, masa depan yang hidup dalam kelimpahan. Ditulis dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10b. Ya, kalau ayat 10a-nya, iblis datang merusak dan membinasakan. Tapi Yesus datang adalah untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Nah, jadi mau kita hidup berkenan dan menikmati janjinya, tunjukkan dulu dong karakter kita sebagai warga kerajaan Allah. Karena Tuhan mau kita sudah bangunnya itu sekarang. Bukan nanti kalau dalam kekekalan, tidak. Kenapa harus sekarang, Pak? Karena sekarang ketika bangun, maka segala janjinya kita nikmati hari ini. Selama kita hidup dalam dunia ini. Bukan nanti. Terlambat kalau nanti. Ya, waktu kita membangun gambar diri, maka wawasan kita menjadi terbuka. Ya, wawasan kita, tujuan hidup kita menjadi luas, tidak dangkal, tidak fokus hanya di depan mata. Tapi beberapa tahun kemudian itu sudah dipikirkan, itu yang disebut visi hidup sebagai anak Allah. Nah, tidak tahu nih kapan, tapi saya seringkali mengutip tentang visi. Visi itu akan tercapai kalau kita bangun misi. Misinya apa? Ya, hidup selaras kehendak Allah. Sehingga visi Allah baru kita alami. Tidak mungkin visi Allah kita jalani dengan logika kita. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah logika atau pikiran kita. Itu ternyata yang menghalangi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena Tuhan menghargai free will, kehendak bebas kita. Tuhan tidak pernah memaksa. Cuma Tuhan ngomong, ya silahkan kalau kamu hidup berjalan menurut pikiranmu sendiri, yo rasakan sendiri susah payah yang kamu alami. Ya, nah mari kita melihat. Ya, ini sudah dibahas hati yang disucikan sehingga terjadi perubahan. Itulah sebabnya kita harus memperhatikan hati nurani kita dibersihkan dari pengaruh kehidupan lama, enggak. Kalau sudah, ya puji Tuhan, maka kita masuk pada hidup
dengan iman yang tulus ikhlas. Iman di sini tentunya bukan sekedar percaya, ya percaya dalam bahasa Yunani pistis. Tetapi Tuhan ingin kita ini mempercayakan hidup. Bukan sekedar percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu baik, Tuhan itu menggenapi janjinya, tapi mempercayakan. Kalau mempercayakan itu artinya mau nganut. Ya dituntun, dibimbing, dan tentunya lewat peraturan atau kriteria. Misalnya dalam kehidupan di tahun 2021 ini kita sudah hampir selama 9 bulan yang lalu, mulai Maret sampai hari ini ya 9-10 bulan. Kita ini dipimpin untuk memiliki kehidupan baru, new normal. Kehidupan baru yang normal. Seperti apa kehidupan baru yang normal? Kalau kemana-mana ya pakai masker. Pakai masker itu tujuannya bukan hanya kita menolak virus itu masuk hidung, mata, mulut kita, tetapi juga kita menjaga orang lain. Jangan-jangan kita ini OTG, orang tanpa gejala. Kalau kita masker supaya droplet kita ini tidak menulari orang lain. Itu kan kehidupan baru yang harus kita hidupi. Kemudian jaga jarak, jangan berkerumun. Pegang apapun seyogyanya, cuci tangan. Nah itu kan new normal, kehidupan normal yang baru. Nah bagaimana new normal, kehidupan baru dalam Tuhan, kan kita harus tahu. Apa itu? Karena ada standarnya. Nah standarnya Tuhan sudah berikan. Lewat apa? Iman. Ya iman. Nah kalau kita betul mengimani apa yang Tuhan katakan, aturan yang Tuhan berikan, harusnya kita mengalami perubahan. Ya, gaya hidupnya, lifestyle-nya pasti berubah. Ya, kalau belum, berarti kita belum taat dong. Belum mempercayakan hidup. Baru percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu statusnya menyatakan diri sebagai Bapa, hubungan kita itu seperti anak dan Bapa. Kita dianggap keluarga Allah. Hanya tahu, tapi tidak ngalami. Yang salah siapa? Masa Tuhan? Kita dong, karena kita belum mempercayakan. Nah, pistis itu percaya, pisteuo itu adalah mempercayakan hidup. Pasrah bongkoan, ya bahasa Jawanya seperti itu. Bukan pasrah, nek ada masalah supaya Tuhan yang menyelesaikan. Ya, itu sama seperti orang ke dokter, minta obat setelah itu tidak kena lagi. Bukan seperti itu. Pasrah sepenuhnya. Tuhan pasti menuntun kepada hal-hal yang baik. Walaupun melewati proses, tapi percaya endingnya, akhirnya, segala kemuliaannya akan dinyatakan. Amin. Ya. Jadi mempercayakan hidup sepenuhnya, inilah yang akan kita bahas. Apa yang menjadi penghalang orang percaya tidak bisa hidup dengan iman, sehingga gambar diri sebagai warga kerajaannya tidak nampak. Nah, untuk itu kita akan melihat. Manusia ini memiliki kemampuan berpikir yang sangat kompleks. Kompleks itu artinya sangat rumit dan luas sekali. Jadi ketika kita membaca, maka itu masuk dalam logika atau pikiran kita, mindset kita. Nah bagaimana respon kita? Firman yang kita baca, firman yang kita dengar seperti lewat ibadah online ini, hanya sebagai pengetahuan atau mengubah tekad dan pola pikir kita. Itu yang jadi masalah. Kalau hanya merespon sebagai pengetahuan, ya kita sebagai orang percaya yang berpengetahuan, tapi belum menghidupi apa yang Tuhan mau. Karena firman-Nya itu merubah. Kehidupanmu yang lama menjadi baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Nah kehidupan yang lama menjadi baru seperti apa? Kehidupan lama yang menjadi baru itu kalau kita ini merubah paradigma, konsep, falsafah, cara berpikir kita. Lewat apa? Roh dan pikiran yang diubahkan. Efesus 4 ayat 23. Roh dan pikiran. Ya, pikiran itu di dalam hati. Ya, itu yang diubahkan sebetulnya. Baru kita menjadi manusia ciptaan baru. Ya, dalam Efesus pasal 4 itu dijelaskan dengan jelas.
Nah, inilah yang Tuhan mau. Nah, bagaimana pikiran berubah? Ya, tergantung kita mau menjalani hidup ini dengan iman, pisteuo maksudnya, bukan pistis. Dengan pisteuo atau mempercayakan hidup sepenuhnya atau tidak. Kalau iya, pasti kita akan dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Nah, kita harus melihat ya pikiran itu seperti apa. Pikiran ini dipengaruhi oleh segala sesuatu yang sudah tertanam dalam pikiran kita, yang kita pegang sebelumnya sebagai paham atau prinsip hidup. Kemudian konsep kebenaran yang kita miliki. Ya, saya sering mengungkap bahwa orang itu menganggap hidupnya merasa benar. Kenapa? Karena konsepnya adalah yang penting tidak molimo. Itu kebenaran logika. Itu kebenaran pikiran. Dia anggap itu sebuah kebenaran. Di mata Tuhan itu kain kotor. Tidak ada apa-apanya. Karena kebenaran yang Tuhan maksud adalah hidup benar selaras firman. Jadi itu yang seringkali menghalangi. Ya mungkin itu yang bisa melakukan Pak Pendeta, saya itu kan jemaat biasa. Itu artinya dia tidak percaya Roh Kudus bisa menuntun. Nah, karena dia tidak mau, maka cari alasan. Aku jemaat biasa, Pak Pendeta lumrah kalau bisa melakukan. Itu alasan tidak mau melakukan kebenaran firman. Sehingga gambar dirinya tidak nampak. Kalau gambar diri tidak nampak, dipercaya Tuhan janji-janji yang besar, pasti dagingnya makin menonjol. Arogan, sombong, merasa paling. Itu kan manusia daging, harusnya itu disalibkan. Kalau istilah dalam Roma pasal 6 ayat 3-4-5, kamu itu harus mati. Hidupmu itu ditenggelamkan, dimatikan. Sehingga Rasul Paulus menegaskan dalam Galatia 2 ayat 20, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Jadi kalau kehidupan Kristus atau gambar diri sebagai anak-anak Allah, saudara Yesus, dikatakan Roma ayat 8 ayat 20, pasal 8 ayat 29 itu, supaya gambaran anaknya nampak dalam hidup kita. Tidak mungkin kan? Itu pasti akan membinasakan. Jadi sombong. Jadi masalahnya itu bukan Tuhan membedakan. Oh itu diberkati aku kok enggak. Masalahnya karakter kita enggak mau dibangun. Sehingga gambar diri sebagai anaknya itu belum nampak. Kalau gambar diri sebagai anaknya belum nampak, mungkinkah kita bisa menuntut Tuhan memberikan warisan sebagai anaknya? Ya tidak. Warisan itu akan diberikan kalau kita menggunakan istilah warisan. Ya, janji-janjinya itu sebagai warisan. Bagaimana janji-janjinya digenapi sebagai warisan, sebagai anak-anak Allah? Tentunya kalau integritas karakter kita dibangun. Ya. Jadi konsep kebenaran dimiliki, dosa yang mengikat. Nah ini kompleks ya, pikiran itu sangat rumit. Orang mungkin bisa ngikuti ibadah. Ya, misalnya ini ada seorang pemuda duduk di belakang, kemudian di depannya ada tante-tante. Dia kelihatan rambutnya tante yang bagus itu langsung terangsang. Kenapa? Karena pemuda itu suka nonton film porno. Sehingga rambut perempuan aja membuat dia terangsang. Kenapa? Pikirannya rusak. Sehingga apa saja dianggap itu sesuatu yang bisa merangsang pikirannya. Nah kalau seperti ini belum dipulihkan, bagaimana mungkin Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang besar? Tidak mungkin kan. Jadi penghalangan adalah logika atau pikiran yang harus dirubahkan. Karena itu yang penghalang, dikatakan nanti ada ayatnya, saya tunjukkan, 2 Korintus 10 ayat 5. Pikiran itu yang membangun tembok untuk menghalangi pengenalan akan Allah. Jadi yang bisa menghalangi orang percaya mengenal Allah dengan baik dan benar adalah pikiran kita. Dikatakan itu ayatnya. 2 Korintus 10 ayat 5. Itulah yang membangun tembok menentang pengenalan akan Allah. Menentang keinginan Tuhan untuk memberkati anak-anaknya. Menentang Tuhan untuk mengerti kehendak rencananya. Nah kalau seperti itu mungkinkah Tuhan menggenapi janjinya?
Ya jelas tidak. Nah, itulah sebabnya kali ini khotbah minggu keempat ini saya akan membahas secara cukup detail. Nah, nanti minggu kelima kita bahas contohnya apa? Ya perwira Romawi yang percaya perkataan Tuhan. Ya perempuan Fenisia, perempuan Yunani dari daerah Fenisia. Itu yang menginginkan anaknya perempuan yang kesurupan supaya disembuhkan. Bagaimana sikapnya? Itu nanti kita bahas di minggu kelima. Jadi contohnya itu jelas. Seperti apa mengalami mujizat perwira Roma, ya, perempuan Fenisia. Kemudian wanita yang pendarahan 12 tahun. Itu contoh-contoh iman, yaitu percaya. Bagaimana sikap percayanya? Nah, kita bahas minggu depan. Nah, sekarang kita melihat dulu. Jadi kita melihat ternyata pikiran itulah yang menghalangi orang percaya itu menjadi pelaku kebenaran firman. Nah, ini yang harus kita bahas bersama ya. Nah, pikiran itu ada yang disebut aku percaya setelah melihat lebih dulu atau hard kompetensi. Jadi kemampuan orang yang berpikir secara logis. Aku percaya kalau melihat dulu. Ya, Alkitab ada contohnya Thomas. Aku tidak percaya Tuhan Yesus bangkit kalau aku belum telunjuk saya ke jari tangan dan kakinya yang berlubang. Itu hard kompetensi, pola pikir yang keras, kebenaran yang dia pegang. Jadi konsep kebenaran itu menolak konsep dari Tuhan yang mau mengubah pikiran kita sebetulnya. Yang kedua, belum melihat tapi percaya. Jadi sebetulnya pikiran itu kompleks, tetapi kali ini saya akan membahas hanya dua aja. Percaya kalau melihat, percaya walaupun belum melihat. Nah, itu disebut soft kompetensi. Mewakili orang menggunakan pikirannya secara abstrak. Ya, aku percaya walaupun belum melihat. Nah, itu percaya dari apa? Misalnya dari kecil dikasih masukan, logika kita diberi input masukan dari orang tua kita atau mbah kita yang mengatakan jangan lewat kuburan, kalau lewat kuburan malam itu rohnya pada gentayangan, misalnya itu. Jangan berkeliaran di rumah kalau sudah jam 6 sore gelap itu setannya pada keluar. Nah, itu konsep. Pernah melihat? Belum. Tapi percaya kan? Nah, itu yang disebut soft kompetensi. Percaya apa dikatakan orang yang kita hormati walaupun belum melihat. Nah, itu yang akan kita bahas. Antara yang menolak dan percaya walaupun belum melihat. Nah, kelihatan ayat ini, soft kompetensi ini sama seperti yang dikatakan Ibrani 11 ayat 1, kelihatannya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apakah sama? Tidak. Ya, dalam pengertiannya. Pengertiannya apa? Perbedaannya adalah iman itu karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus atau buah roh. Dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 9. Ya, jadi iman itu karya Roh Kudus. Dan percaya, kata nenek moyang itu soft kompetensi, kemampuan otak saja, kemampuan pikiran saja. Nah, bedanya iman adalah karya Roh Kudus. Jadi kalau orang tidak percaya pada Yesus sebagai juru selamat, dia tidak punya iman. Tapi percaya, dari mana dia bisa percaya? Tentang hal-hal yang belum dia lihat dari kata nenek moyang. Ya, nenek moyang bagaimana pahamnya saya tidak tahu. Kalau nenek moyang pahamnya adalah paham animisme atau dinamisme. Dinamisme itu percaya benda itu punya kuasa. Animisme itu percaya bahwa segala sesuatu itu ada kuasanya. Pohon yang besar, batu yang besar, sehingga batu dan pohon itu diberi sajen. Itu animisme. Nah, percaya yang mana itu? Tetapi iman itu karya Roh Kudus. Pemberian Roh Kudus di dalam hati orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan. Nah, bedanya kita melihat sekarang. Iman adalah karunia Roh Kudus. Inilah yang menuntun membuat kita percaya apa yang Alkitab katakan sehingga mengalami perubahan.
Jadi iman itu sebagai dasar. Tuhan itu tidak menuntut, tapi tidak memberi apa-apa. Tidak, Tuhan itu menuntut kita hidup dalam kebenarannya, yang akan memerdekakan segala sesuatu yang mengikat kita di masa lalu, khususnya pikiran kita. Ditulis dalam Yohanes 8 ayat 32. Jadi kebenaran itu memerdekakan. Tapi masalahnya, kebenaran yang kita tahu saja atau kebenaran yang kita lakukan. Kalau kita hanya kebenaran yang kita lakukan, kita jadi orang Farisi. Tahu. Tapi ketika Tuhan Yesus datang malah salibkan. Jadi imannya tidak digunakan. Nah, kalau orang beriman itu mempercayakan hidup. Tadi di awal sudah saya sampaikan, iman adalah pisteuo, mempercayakan hidup dalam tuntunan bimbingan Yesus sebagai Gembala Agung. Maka pasti akan terjadi yang namanya transformasi, perubahan hidup. Perubahan hidup yang lama jadi baru. Kita harus tahu ini. Ya, sehingga akhirnya gambar dirinya nampak dan bisa mengalami janji Tuhan. Jadi iman bukan hanya di pikiran, tetapi di dalam roh manusia. Karena dasarnya kan dari Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam diri kita, ya, Roma 8 ayat 16. Roh itu tinggal bersama-sama dengan roh kita. Artinya dalam diri manusia kita sebagai orang percaya ini ada dua roh. Roh sebagai manusia supaya bisa hidup, yang kedua Roh Kudus. Jadi kalau kita ini mempercayai firman, perkataan yang ditulis dalam Alkitab, kehendak Tuhan yang ditulis dalam Alkitab, maka kita itu artinya taat. Nah, kalau taat seperti itu, maka manusia roh kita makin hari makin kuat, makin dewasa. Ya, bukan bayi rohani lagi, bukan teknon. Ya, bayi rohani dikatakan itu teknon, tapi putra rohani itu dikatakan huios, ya. Jadi beda itu. Bayi rohani itu hanya diberi iman, tapi belum jadi pelaku firman. Ya, mungkin dia hanya melakukan firman, memegang firman yang menyenangkan hati aja. Tapi kalau mengubahkan hidupnya, tidak mau. Harga dirinya terlalu keras untuk dihancurkan. Ya, itu namanya masih teknon atau bayi rohani. Bahasa Inggrisnya children of God, ya. Kalau dewasa itu huios, bahasa Inggrisnya son of God, putra. Ya, orang putra saja yang bisa dilayak menerima, dipercaya janji Tuhan. Kenapa? Karena iman adalah karunia Roh Kudus, 1 Korintus 12 ayat 9. Nah, pikiran manusia ini, kemampuan otak ini yang mempercayai orang tua yang berbau mistik dan kepercayaan itu adalah kemampuan manusia yang bisa menciptakan imajinasi seperti mengarang cerita, ya, film seri, buku fiksi dan lain sebagainya. Itu kemampuan pikiran, ya. Jadi kita melihat kemampuan pikiran manusia itu sangat kompleks dan rumit. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mempercayakan hidup, ya kita sulit untuk mengerti pikiran Tuhan. Orang percaya yang sudah menerima iman dalam rohnya mengalami kendala kalau pikiran masa lalunya masih kuat sehingga tidak melakukan firman yang didengar. Akibatnya janjinya ya tidak dialami. Inilah menjadi penghalang orang percaya tidak tumbuh rohaninya. Karena tidak melakukan firman yang didengarnya, hanya sebagai pengetahuan saja. Tadi saya katakan children of God atau son of God. Ya, children ya tetap anak. Tapi kalau son itu putra, baru bisa dipercaya. Yang mana? Sama-sama anak memang. Ya, tetapi tidak kita mau menjadi seorang yang menjadi anak Tuhan, yang memiliki sikap sebagai son of God. Inilah yang mengalami masa depan indah yang Tuhan rencanakan karena hidup tidak dengan iman. Ya, dihalangi oleh pikiran. Ya, jadi pikiran itu menghalangi berkat Tuhan. Sayang ya. Nah, dijelaskan tadi sudah saya singgung ayatnya di sini. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Pikirannya
dominan, itu angkuh, ya tidak mau ditundukkan. Kenapa? Itu dikatakan dalam 2 Korintus 10 ayat 5 untuk menentang pengenalan akan Allah. Menentang pengenalan akan Allah. Kita akan mau mengenal kehendak Allah. Amin. Kalau kita tidak melakukan, firman itu menentang. Nah, itulah sebabnya menawan, menaklukkan. Ya, dengan konsep seperti yang diajarkan Rasul Paulus dalam 2 Galatia pasal 2 ayat 19-20, hidupku bukan aku lagi. Jadi hidup yang kita hidup itu bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Wah, siapa? Tidak bisa. Itu ya milikku sendiri. Itu tidak ngerti. Ya, 1 Korintus 6 ayat 19-20 mengatakan, tidakkah engkau tahu bahwa hidup yang kamu hidup bukan milikmu lagi, sudah dibayar lunas di kayu salib. Artinya hidup kita yang dulu terhisap dari pengaruh nenek moyang, kutuk, dan segala sesuatu yang akan menghancurkan hidup kita masuk neraka, itu sudah ditebus untuk dibawa satu kehidupan yang Tuhan rencanakan. Dengan cara apa? Mengaku, Yesus, engkau juru selamat, penebus hidupku, engkau pemilik hidupku. Jadi hidup kita bukan milik kita lagi kan? Ya, hidup kita ini milik Kristus. Kristus sudah membayar lunas di kayu salib, dikatakan itu dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20. Jadi bagaimana caranya menawan pikiran, mengosongkan dirinya. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidupku. Itu artinya mengosongkan pikiran kita, yang meletakkan segala pengetahuan kita. Seperti orang bodoh, tapi bodoh di hadapan Tuhan, ya, bukan bodoh karena memang bodoh, tidak, tapi bodoh di hadapan Tuhan. Sebab orang percaya yang suka melakukan firman itu, neuron otaknya itu mengalami perubahan. Tidak percaya? Baca dalam Amsal 8 ayat 12. Jadi kalau anak-anak Anda sulit masuk pengetahuan yang diajarkan guru-guru, suruh baca Alkitab. Karena dalam Amsal 8 ayat 12 jelas dikatakan, pengetahuan akan kebenaran, hikmat itu memberi pengetahuan dan membuat orang cerdas. Kalau punya pengetahuan, cerdas ini kan neuron otaknya kan sepertinya berfungsi secara maksimal, maka hidupnya bijaksana. Jadi firman itu sangat luar biasa sebetulnya, kebenaran firman maksud saya. Itu sangat luar biasa, membuat kita berpengetahuan. Alkitab ini kan isinya bukan hanya pengetahuan, manusia hidup tanpa Kristus mati, binasa. Bukan sebatas itu. Alkitab bukan sebatas Yesus datang sebagai jalan kebenaran dan kehidupan, bukan sebatas itu. Yesus memberikan hikmat, tuntunan bagi orang yang mengendalikan, ya, yang mau dikendalikan, ya, ada cook yang mengendalikan hidupnya, bukan sebatas itu. Alkitab juga mengajarkan bagaimana anak-anak itu bisa memiliki kecerdasan. Bapak Ibu harus melihat fakta sejarah. Bagaimana bangsa Israel? Ya, saya bukan penganut Yahudi Ortodok, tidak, karena penganut Kristus yang sudah jadi Mesias 2000 tahun yang lalu. Ya, kalau Yahudi Ortodok kan tetap menantikan Mesias. Tetapi perhatikan pola hidup orang Yahudi. Orang Yahudi itu turun-temurun dinasihati orang tuanya untuk menghafalkan Taurat. Akibatnya apa? 70 orang penerima Nobel di dunia itu orang Yahudi. Jadi orang menghafalkan Taurat yang diberikan orang Yahudi itu kan firman yang ditulis oleh Musa, tetapi dikembangkan oleh para ahli Taurat dan Farisi, sehingga akhirnya berkembang menjadi 613. Dari 10 itu berkembang menjadi 613, itu pengembangannya. Tapi toh seperti itu pun membuat otak orang Yahudi itu jadi cerdas.
Jadi kalau kita ini sebagai anak Allah, Mesias yang dinantikan orang Yahudi, yang sudah kita imani selama ini, kalau kita mengakui, membaca, merenungkan, melakukan, membuat kita cerdas. Cerdas dalam menjalani kehidupan ini. Ya, segala tantangan, persoalan, kalau kita berseru pada Tuhan, minta petunjuk, nanti kan Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengatasi kehidupan ini seperti apa. Ya, jadi kita harus menawan pikiran. Nah, bentuknya apa? Menaklukkan. Ya, sama seperti Ayub. Ketika dia berdiskusi, berdebat dengan sahabat-sahabatnya, Sofar, Bildad, Elihu, dan seterusnya itu, maka terjadi diskusi. Ayub mempertahankan kebenarannya, menganggap Tuhan itu menyiksa hidupnya, mencelakakan hidupnya. Iya, Tuhan itu kuasa, aku kan manusia biasa, tidak berdaya. Tetapi teman-temannya mengatakan, kamu berdosa, kalau tidak berdosa tidak mungkin kamu mengalami cobaan, kata nenek moyang dan seterusnya. Setelah Tuhan menyatakan dirinya, ya 37, 38, 39, 40, 41, 42, Ayub sadar, Tuhan maaf, ternyata aku mengenal Engkau dari kata orang. Kapan Ayub mengalami pemulihan? Ayat 6-nya. Aku cabut segala perkataan. Jadi dia mau meninggalkan, membuang, mengubur segala pengetahuan yang dia bangun. Karena dia dikenal pada zamannya sebagai orang berhikmat, bijaksana. Maka dia mencabut semua perkataan. Artinya menyadari pengetahuan yang diucapkan itu nothing, tidak ada apa-apanya dibandingkan sesungguhnya Allah yang luar biasa itu. Ya, sama seperti kita mau dipimpin Tuhan, kuasai pikiran kita, taklukkan, dan mau hidup dalam tuntunan firman dengan mengosongkan dirinya. Nah, iman ini diberikan orang yang mengakui Yesus sebagai juru selamat, Tuhan dan Raja, berdaulat dan hidupnya. Ayatnya jelas, Yohanes 1 ayat 12, Roma 10 ayat 9 dan 10. Hati percaya, mulut mengaku, baru dia diselamatkan. Nah, kata percaya yang tadi saya singgung dalam bahasa Yunani adalah pisteu, artinya mempercayakan hidupnya terus-menerus setiap hari. Bukan kalau ada masalah saja baru minta petunjuk Tuhan, tidak. Setiap hari, anytime, every day, setiap waktu, setiap hari. Itulah sebabnya penting merenungkan firman siang dan malam. Ya, dikatakan dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 3. Sehingga akhirnya kita mengalami itu, ya, yaitu perubahan hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Apa itu perubahan hidupnya? Gambar diri sebagai warga kerajaan Allah, ono memperi sebagai anak Allah, kelihatan sifat dan karakternya. Ya, tetapi Tuhan tidak akan memberikan iman sembarangan, karena Tuhan bisa melihat hati nuraninya. Kalau motivasi iman adalah untuk berkat saja, ya, berapa tahun terakhir ini orang ke gereja hanya supaya diberkati, karena melihat orang yang ke gereja hidupnya diberkati, jadi motivasinya bukan keselamatannya, tapi supaya diberkati. Orang melihat sakit kok sembuh, dia ingin ke gereja supaya sakitnya bisa disembuhkan. Kalau motivasi seperti itu saja, Tuhan tidak akan mempercayakan kasih karunia iman. Ada ayatnya? Ya, dalam Yohanes 2 ayat 23, 24. Pada zaman Tuhan Yesus ada banyak orang berduyun ingin mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Ya, tapi Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka semua. Artinya Tuhan tidak mempercayakan imannya. Kasih karunia Roh Kudus. Iman itu adalah kasih karunia atau karya Roh Kudus atau buah Roh Kudus. Tidak diberikan kalau motivasinya hanya itu. Yo, aku percaya Tuhan Yesus, asal hidupku diberkati. Kalau motivasinya hanya itu, tidak Tuhan berikan. Tuhan itu pemurah, tapi tidak jual murah kemurahannya itu. Karena tahu hati nuraninya. Jadi mari kita rendah hati dan mengatakan, Tuhan, hidupku bukan aku lagi, tapi Engkau yang hidup dalam hidupku. Tuntun aku Tuhan, bimbing aku di jalan yang benar. Supaya lewat hidupku, aku boleh jadi kesaksian
bukan jadi batu sandungan. Saya percaya itu sikap rendah hati. Ya, maka Tuhan akan menuntun membimbing kita. Lihat pada waktunya Tuhan akan mempromosikan hidup kita. Terus naik dan tidak pernah turun. Yang penting integritas atau gambar diri sebagai warga kerajaan Allah itu jadi prioritas, bukan berkatnya, bukan mujizatnya. Mujizat itu masih berlaku sampai hari ini, betul. Tapi mujizat itu terjadi dengan sendirinya kalau kita menjadi pelaku firman. Ya, luar biasa Tuhan itu ya. Nah, tujuan iman diberikan, diselamatkan dari murka yang akan datang. Ya, tentunya bagi orang yang beriman, hidup dalam kehendaknya, melakukan firman. Sebab semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Dan upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23a. Jadi kalau kita tidak mau hidup dalam maut, jadilah pelaku firman. Kalau tidak, firman Tuhan yang mengatakan, saya hanya mengutip aja, ya, membacakan aja. Tujuannya, iman itu diberikan agar kita melakukan perbuatan dan tindakan sesuai dengan ajaran firman, sehingga akhirnya hidup kita bisa memuliakan nama Tuhan. Iman mendorong orang percaya tunduk kepada Tuhan, diwujudkan taat ajaran dan hukumnya untuk dipimpin melakukan kehendaknya. Tidak lagi menggunakan logikanya atau pikirannya dan pengaruh kepercayaan nenek moyang. Memiliki tujuan hidup hanya menyenangkan hati Tuhan. Jadi tujuan hidup menyenangkan hati Tuhan. Maka hidupnya akan dipimpin dalam kebenaran, hidup dalam pimpinan roh atau firman, dan melayani Tuhan dalam roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran hidup. Melayani pekerjaan Tuhan sesuai talentanya, berfungsi sebagai tubuh Kristus, memperhatikan satu dengan yang lain, bukan egois hanya memikirkan diri sendiri, ya, mendoakan temannya, sahabatnya, keluarganya, jemaat yang lain tidak pernah. Doakan kepentingan sendiri, itu belum menempatkan diri sebagai tubuh Kristus. Tidak lagi hidup dalam daging dan segala keinginannya. Sadar status dirinya sebagai anak dari roh bukan daging, sehingga layak menerima janji Allah. Nah, iman yang tulus ikhlas membawa pertumbuhan rohani karena rela hati taat firman, seperti yang dilakukan jemaat di Berea. Kisah Rasul 17 ayat 11 itu mengatakan jemaat Berea lebih bagus dari jemaat di Tesalonika. Apa bedanya? Karena jemaat Berea mencari, menggali firman, dan melakukan. Berarti jemaat Tesalonika menggali, tapi tidak melakukan. Nah, di mata Tuhan, jemaat Berea itu lebih baik. Nah, kenapa? Rela hati, tunduk, mau dituntun, mau dibimbing. Maka hidupnya berjalan dengan iman, hidup selaras hukum dan ajaran Tuhan, membuatnya makin tahu pikiran dan kehendaknya. Ya, dalam 1 Korintus 2 ayat 14-16 itu pikiran kita ini menentang pengenalan kepada Allah. Kita harus berbalik kepada Kristus sehingga kita menanggalkan pikiran dunia. Sebab kalau pikiran dunia yang kita miliki itu tidak bisa membuat kita mengenal Tuhan. Tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. Dikatakan itu dalam 1 Korintus 2 ayat 15. Kita ini bukan manusia duniawi lagi dengan menggunakan logika kita sebagai pegangan hidup yang utama. Tidak, kita harus menggunakan pikiran Kristus. Bagaimana bisa menggunakan atau memiliki pikiran Kristus? Kita harus menanggalkan pikiran duniawi kita. Logika kita. Konsep yang kita pegang. Jadilah seperti anak kecil yang bodoh, tetapi dewasa di dalam rohani. Kedewasaan rohani bisa dilihat dari memikirkan kepentingan Allah. Jadi hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, Tuhan itu sedang menunggu-nunggu, gandum sedang menguning, Tuhan sedang menunggu penuainya. Siapa penuainya? Kita.
Jadi tugas orang percaya ini bukan sekedar menerima keselamatan, menerima berkat, tidak peduli pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan itu, lihat mereka binasa tanpa keselamatan. Itu tugasmu anakku. Saya sangat rindu setiap jemaat memiliki kerinduan seperti itu. Kalau kita memiliki kerinduan seperti itu, pasti akan muncul bagaimana caranya, bagaimana strateginya, pendekatannya seperti apa. Nah, itu pikiran yang sudah didasari oleh apa yang menjadi pikiran Kristus, yaitu menyelamatkan mereka supaya tidak binasa. Nah, pemikiran seperti itu akan disupport, didukung. Mungkin kita membuat satu kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, maka dari mana dananya? Tuhan akan memberkati, karena tujuannya untuk itu. Nah, saat ada kegiatan itulah kita mengenalkan siapa juru selamat kita. Jadi yang penting dewasa rohani. Kalau tidak dewasa rohani, pasti ngomong, itu tugas Pak Pendeta, tugas kita hanya menerima berkat saja. Itu kan seperti bayi. Nggak ngerti pikiran Kristus. Kita harus menanggalkan pikiran duniawi kita. Baru kita bisa menerima, mengerti apa yang Tuhan mau. Kesimpulannya, gambar diri sebagai warga kerajaan yang muncul karena mengasihi dan menghormati Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Maka hidupnya lewat iman yang tulus ikhlas. Hidup dengan tulus ikhlas. Ya, tulus mengasihi Tuhan, ikhlas dituntun Tuhan. Itu yang tertulis dalam 1 Timotius 1 ayat 5b. Ia mengalami pemulihan segala sesuatu seperti yang Nabi katakan, baik dalam kesehatan, kesejahteraan, hidup, berkelimpahan. Ya, dikatakan dalam Kisah Rasul 3 ayat 21. Tuhan saat ini ada di surga, menunggu. Sampai kapan? Pemulihan segala sesuatu seperti yang dikatakan para nabi. Apa Pak para nabi? Musa mengatakan di dalam Ulangan 28 ayat 13. Kalau engkau taat, melakukan firman dengan setia, maka hidupmu akan terus naik dan tidak pernah turun menjadi kepala dan bukan ekor. Yeremia dalam kesedihan menghadapi kebebalan pikiran hati dari jemaat Israel pada zaman Nabi Yeremia itu mengatakan, ya, Tuhan tidak pernah merencanakan hal-hal yang buruk. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi masa depan penuh pengharapan. Ditulis itu dalam Yeremia 29 ayat 11. Bagaimana supaya tahu masa depan yang penuh pengharapan? Ayat 11, 12, 13, 14. Yaitu membangun hubungan dengan Tuhan, hidup taat, dan tentunya doa. Ya, punya hubungan dengan Tuhan itu secara baik adalah dengan kehidupan doa yang baik juga. Nah, disitulah baru tahu seperti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau kita ini tidak mau dipimpin Tuhan, bagaimana Tuhan bisa menyampaikan isi hatinya? Karena kita membangun terus penolakan, pengenalan akan Allah. Kita harus menawan pikiran kita dan menaklukkan di bawah kaki Kristus. Bahasa Jawanya ngomong sendiko dawuh Gusti, ya Tuhan aku mau taat. Saya percaya hidupmu pasti berubah. Amin. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Bagaimana membangun diri sebagai warga kerajaan Allah. Kami bersyukur karena Engkau masih memberi kesempatan tuntunan lewat kebenaran firman yang disampaikan hamba-Mu. Biarlah firman ini tidak kembali dengan sia-sia, yaitu kepada mereka yang membuka hati sebagai tanah hati yang subur. Maka kami percaya kebenaran firman terus akan tumbuh membuat hati penuh sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan yang makin kuat. Karena kami tahu langit dan bumi boleh lenyap, tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita dengarkan pengumuman gereja. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita.
Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, sekarang angkat hatimu, saya akan mendoakan Bapak Ibu semua. Buka hatimu, Tuhan Yesus, jemaat yang mengikuti ibadah online dari berbagai tempat, kiranya Tuhan memberkati mereka yang membuka hati, menerima firman-Mu dengan sukacita, dan mereka boleh mengalami pertumbuhan rohani sebagaimana yang Tuhan inginkan. Biarlah Tuhan menyelamatkan segala pergumulan, persoalan, memberikan jawaban, memberikan hikmat tuntunan, karena bagi manusia mustahil, tapi bagi Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Biarlah itu dialami oleh jemaat-Mu yang saat ini membutuhkan petunjuk, pimpinan dari Engkau. Tuhan berikan hikmat, solusi, jalan keluar dari masalahnya. Dan sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Anak Sang Putra Tuhan Yesus, dan tentunya pimpinan tuntunan Roh Kudus yang akan menuntun jalan hidupmu, memberi kuasa kemampuan untuk menjalani hidup seperti yang Tuhan mau. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi. Bersyukur